الكاظمين الغيظ, mampu menahan amarahnya. Subhanallah. Yang paling mampu menahan amarah adalah Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini, karena mengajar anak-anak. Yang paling menjengkelkan anak SD, TK atau SMP atau SMA? SD ya? SMP kayaknya ya. Puber-pubernya ya. Makanya saya itu masuk menghafal itu pas SMP. Jadi bapakku itu kelas 6 SD, saya masih SD bu, kelas 6 SD, tiba-tiba bapakku jemput aku di sekolah, langsung bawa aku ke pondok, tidak pakai bawa pakaian, tidak pakai apa, saya duluan sampai ke pondok baru pakaianku menyusul. Mamaku menangis di kamar, kenapa anakku kau masukin pondok, mau jadi apa anakku nanti, paling-paling jadi imam masjid. Nangis, mau jadi apa dia masuk pondok, ternyata anaknya jadi artis. Yalah, ratusan ribu subscriber, jutaan followers Instagram, 3 juta followers TikTok, mau apa? Santri nih bos. Biar apa jabatanmu di belakang, kau tidak berani angkat kepala sebelum saya angkat kepala. Kenapa? Karena saya imamnya. Coba kau angkat kepala ke sini. Jadi biar Pak JK itu di belakangku, biar Pak Jokowi ada di belakangku juga, karena saya imam ya, jadi subhanallah, berkahnya Al-Qur'an. Yang kedua cirinya wal kadhiminal ghaidh. Jadi saya dimasukin pondok itu pas SMP, pas mungkin bapak prediksi nih udah mulai ini nih masukin SMP, langsung dimasukin penjara suci. Jadi ya di Tidung Mariolo di Makassar. Jadi memang penjara suci, jadi pondok itu ya sebutannya penjara suci. Pas ditanya bapakku sama mamaku apa resepnya, tapi lucunya bapak yang bawa ke pondok, bapak yang suka nangis. Justru mama yang kuat tegar. Setiap saya pulang bu ke rumah, mama itu selalu bilang begini, kenapa kau pulang, siapa yang rindu? Jadi itu hati kita, ya Allah mending gua balik dah, jadi mending saya di pondok. Jadi selalu ada perasaan itu. Kita kan beda, anak kita pulang, ya Allah anakku kangennya mama sama kau, kangennya ibu sama kau. Jadi anak tuh kayak sedih banget tinggalin ibunya. Kalau saya dulu pergi dulu ke pondok, baru mamaku nangis di belakang. Jadi kalau ditanya orang tua aku apa resepnya anaknya hafal Quran semua, satu kata ibuku, tega. Harus tega, ilmu tega itu paling penting. Ya, jadi kalau saya pulang, kalau di pondok harus bangun subuh, di rumah harus bangun tahajud. Kalau di pondok jam wajibnya 10 jam misalnya, jam wajib menghafal itu 10 jam, di rumah ditambahin jadi 15 jam. Jadi lebih tidak enak di rumah dibandingkan di pondok. Jadi pikiran kita, mending saya di pondok, mending saya di pondok, mending saya ke pesantren. Kalau sekarang mungkin kita berpikir enakan di rumah dibandingkan di pondok. Anak sholat subuh di pondok, pulang ke rumahnya, tidak usah sholat subuh, kasihan, masih kecil. Ya Allah, ya Allah. Kasihan dia di pondok udah capek, dia masih digembleng dia di pondok. Tidak apa-apa lah di rumah bangun jam 8 sholat subuh, tidak apa-apa lah. Sekali-sekali pas liburan doang ini. Wah, gak mau balik lah. Di pondok tidak main HP, di rumah kasih Mobile Legend, kasih PlayStation. Jangan dimarahin, biarin. Waktu di pondok tidak pernah dia dapat begituan. Oh, pulang ke rumah kasih makanan enak. Di pondok pasti dia cerita, ma aku nggak mau balik lagi, di pondok nggak ada beginian, nggak pernah kami makan yang begini, di sana nggak enak makanannya, aku pulang gatal-gatal. Padahal gatal-gatal itu penyakit pembukaan itu. Tidak ada satupun santri yang tidak gatal-gatal. Ya, semuanya itu mau pondok modern, pondok klasik pasti. Bukan masalah pondoknya sebenarnya bu. Tahu nggak kenapa? Karena kita sendiri yang salah. Kita kalau mau main bola sembarang celana kita ambil. Handuk teman kita tidak peduli handuk siapa, pokoknya ini aja nyampur kita. Jadi ya itu biasa. Buat keluar dari sana ya glowing lagi kayak saya udah. Keluar dari pondok di endorse sama Skin Tree Clinic, Derma Pro segala udah glowing lagi. Jadi itu masih santai aja. Pokoknya harus tega. Bu, saya ini ceramah begini belum tentu saya juga tega sama anakku, belum tentu. Belum tentu. Saya cuma menyampaikan bagaimana orang tuaku. Kalau bapak ditanya, apa pak rahasianya pak? Karena saya hafal Quran kelas 6 SD mulai, kelas 3 SMP khatam. Adik saya itu kelas 4 SD mulai kelas 6 SD udah khatam.
Adik saya lagi yang ketiga begitu juga, SMA dia baru menghafal Quran. Adik saya yang keempat, Fatimah namanya, itu cuma 9 bulan menghafal Quran, perempuan. Dan sekarang udah jadi guru tahfiz. Jadi cepat-cepat menghafal Quran. Ditanya apa resepnya? Kalau mama begitu tadi, harus tega. Kalau bapak, pastikan yang masuk ke mulutnya adalah yang halal. Jangankan yang haram, yang syubhat aja bapak itu tidak mau masukin ke mulut anak-anaknya. Tapi harus pastikan yang masuk ke mulutnya adalah yang halal, yang putih. Jangan ragu-ragu, yang abu-abu itu jangan sampai masuk ke mulutnya anak-anak kita. Jadi itu dua itu. Dan resepnya juga bapak itu kalau dia doakan kami itu, dia doakan kami di telinga. Tidak dia doakan kami sembunyi-sembunyi. Mungkin dia doakan kami sembunyi-sembunyi, tapi bisa jadi juga dia sekali-sekali perdengarkan kami. Waktu saya umur 27 tahun dan belum menikah, itu bapak kalau doakan saya, ya Allah pertemukan dia jodohnya ya Allah, tapi di telingaku. Jadi kita malu ini Bu, termotivasi. Apalagi kalau bapak udah bilang begini, ya Allah anakku ini udah masuk TV, ya Allah dia sering kasih ke orang tuanya, ya Allah kurang apa lagi dia, tapi dia kurang, dia tidak punya istri, ya Allah apakah dia benar laki-laki atau bukan ya Allah. Dia begitu di telingaku. Apalagi kalau dia udah ngomong begini Bu, ya Allah pertemukanlah segera, saya pengen banget gendong cucu ya Allah, bentar lagi aku mati ya Allah. Begitu di telingaku. Jadi kita, ya Allah ini saya harus segera menikah ini, saya harus menikah. Nah itu teknik yang dilakukan siapa? Nabi Musa alaihissalam kepada Nabi Harun. Nabi Musa waktu pulang itu dia lihat Harun alaihissalam itu dititipkan umatnya Nabi Musa. Tahu-tahu pas Nabi Musa pulang udah nyembah sapi. Marahlah Nabi Musa kepada saudaranya Nabi Harun alaihissalam. Gimana orang ini nggak jaga amanah nih? Tapi cara marahnya gimana? Langsung dia bilang, Rabbi ghfirli wa li akhi. Dia bilang, ampuni dosaku dan ini juga ya Allah saudaraku nih. Ya. Jadi cara dia dakwah itu luar biasa. Dia kepada Tuhan tapi nyinggung yang ini nih. Kadang ibu, misal ibu punya suami tidak mau sholat, ya Allah saya bahagia dengan punya suami seperti ini ya Allah, tapi dia tidak mau sholat ya Allah. Bahagia aku kalau dia mau pimpin aku sholat tahajud ya Allah. Tapi di telinganya Bu, telinganya terdengarkan. Jangan nih ibu siang-siang baru, saya tuh mas sudah doain kamu tiap aku tahajud, tapi dia tidak pernah dengar. Tidak pernah dengar doa kita, perdengarkan sekali-sekali ya jamaah. Oh jamaah, saya kepada alhamdulillah saya sama istriku begitu. Ya Allah bahagia aku ketemu istri yang begini ya Allah, sabar, pengertian, tapi ya Allah hobinya buka Shopee ya Allah. Ya Allah jadikanlah istriku ini orang yang pandai bersyukur ya Allah. Tapi bagaimana dia mau bersyukur kalau tontonannya Aurel terus ya Allah. Aurel beli apa dia juga mau punya ya Allah. Kita ini kan disuruh lihat ke bawah supaya kita bersyukur. Lah kita tontonannya sultan-sultan. Bagaimana kita tidak mau merasa cukup? Ya selalu lihat, si itu beli ini saya mau beli ini sayang, kenapa? Nagita pakai ini, Nagita uangnya begitu. Alhamdulillah. Nah, itu yang pertama, yunfikuna fis sarai wad dharra. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidh, dan mampu menahan amarahnya. Kadhimah itu bahasa Arabnya juga selain daripada menahan itu termos itu akar kata dengan kata termos itu Bu, ada air panas di dalamnya Bu ya, ada air panas di dalamnya. Tapi kalau kita pegang termosnya panas tidak? Tidak. Orang menahan amarah itu ada marahnya. Tidak mungkin kita manusia tidak marah. Kita udah ajarin berkali-kali nih anak tetap aja begitu, ngadu-ngadu lagi. Kita apa sih? Marahnya ada, jengkelnya ada, tapi tidak kelihatan di luar. Tidak kelihatan di luar. Kadhimin yang mampu menahan, seperti termos, seperti tumbler yang anti panas itu di dalamnya tetap panas, terjaga panasnya ya. Di dalamnya ada marah kita berulang-ulang kali ku jelaskan, tidak ngerti juga, capek kita udah mau pulang, mana menjengkelkan lagi anaknya, nakal lagi anaknya, marah kita dalam hati, tapi tidak tergambarkan di luarnya. Siapa itu? Orang bertakwa. Al-kadhimin al-ghaidh wal-'afina 'anil nas,
dan mampu untuk memaafkan manusia. Ibu, mohon izin nih Pak, saya lebih banyak ibu-ibu kalau ceramah. Karena kalau bapak-bapak itu tidak disapa saja, mereka konsentrasi. Kalau ibu-ibu itu biasanya pulang dari pengajian ditanya sama suaminya, tadi bahas apa Ustaznya? Apa ya, pokoknya lucu, yang penting lucu. Pokoknya lucu. Dalil yang paling sering diingat oleh ibu-ibu itu adalah dalil untuk melawan suaminya. Makanya Islam itu Indah itu paling banyak penontonnya ibu-ibu. Kenapa? Karena kita selalu membela wanita, Pak. Jadi penonton kita itu bukan bapak-bapak. Bapak-bapak itu hanya korban dari kita. Pagi-pagi ibu nonton bahas tentang suami, weh Pak dengerin tuh. Ya, jadi karena penguasa remote itu adalah ibu-ibu. Jadi mau nggak mau. Raja kedua ibu, raja pertama itu anaknya. Kalau anaknya menonton Upin Ipin, habislah kita Islam itu Indah. Kapan ada kartun, kami nggak pernah kalah acaranya Pak. Rating tertinggi itu Islam itu Indah. Yang bertahan acara agama 12 tahun. Rating tertinggi Islam itu Indah. Kami hanya kalah waktu itu sama Marsha and the Bear. Ya, kemudian Upin Ipin. Itu kami kalah itu. Subhanallah. Kalau bola kami nggak kalah. Biar bagaimana bapak menonton bola kalau ibu menonton Islam itu Indah. Terpaksa bapak nonton dari handphonenya. Iya, kami nggak kalah. Berita kami nggak kalah. Tapi kalau kartun kami kalah. Kenapa? Anak-anak itu raja pertama. Aja karena ibu-ibu mau suapin anaknya sambil nonton. Tahu aja. Dan banyak juga ibu-ibu itu tidak tahu mukaku. Dia cuma tahu suaraku. Karena dia putar Islam itu Indah sambil masak di belakang, sambil nyiapin sarapan, sambil nyiapin suaminya mau berangkat kantor. Jadi mereka tidak tahu wajah kita, dia tahu cuma suara kita digedein suaranya untuk bangunin seisi rumah. Wal 'afina 'anil nas, memaafkan manusia. Suatu ketika ada yang datang kepada Sayyidina Umar. Umar, ya Amirul Mukminin, saya tahu engkau tegas, saya tahu engkau amanah, saya tahu engkau ini. Tapi Umar, saya rasa engkau itu tidak adil. Dia datang ke hadapan Sayyidina Umar untuk ngata-ngatain. Waktu itu Sayyidina Umar adalah khalifah. Dia katain, Umar, kau itu tidak adil, kau itu berkhianat, kau itu kalau membagi itu kau zalim, kau itu tidak adil sebagai pemimpin. Subhanallah. Bayangin, dibikin marah dia di depannya. Ternyata apa yang terjadi? Ada yang bisikin ke telinganya ajudannya, dia bilang begini, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Satu ayat dalam Al-Qur'an, khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Umar sembari duduk mau berdiri mau marah, dia ulang-ulang ayat itu. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin. Sampai depan orang itu nggak jadi marah. Nggak jadi marah, dia langsung memaafkan. Apa arti ayatnya? Ambillah maaf, wa'mur bil 'urfi, sampaikan dengan urf, dengan baik, ya. Kemudian wa'rid, tinggalkan aja lah. Kalau dia orang bodoh, tinggalkan aja, acuhkan aja, abaikan aja. Jadi maksudnya apa? Kita itu bisa memaafkan dengan cara apa? Kadang-kadang Bu, kita susah maafkan Bu. Kadang-kadang kita susah maafkan, tapi bisa dengan cara yang dipakai tadi Sayyidina Umar. Apa? Ingat-ingat ayat Allah. Ayat Allah itu menenangkan kita. Oh, orang memaafkan itu orang bertakwa, dan orang bertakwa itu dapat ampunan. Orang dapat ampunan itu dapat surga. Oh, orang memaafkan itu orang bertakwa. Ulang-ulang, diriman. Akhirnya tidak jadi marah. Akhirnya bisa memaafkan. Tidak akan masuk surga. Tidak diterima bulan Ramadan. Siapa yang tidak diterima bulan Ramadan? Termasuk diantaranya anak yang belum dimaafkan orang tuanya. Tidak diterima Ramadan. Siapa? Istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Ibu minta maaf ya Bu ya. Wanita surga itu, ciri wanita surga itu al-wadud, yang besar rasa cintanya terhadap suaminya. Al-walud, yang banyak anaknya. Tapi banyak anak asuhnya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bangga di hari kiamat, saya yang paling banyak umatku. Kenapa bisa banyak umatnya Nabi Muhammad? Karena ibu-ibu rajin melahirkan. Kalau ibu malas melahirkan, berarti ibu tidak mau membahagiakan Rasulullah. Ya, Rasulullah itu bangga melihat umatnya paling banyak nanti, paling banyak di akhirat. Al-Wadud. Ayo nambah. Kata bapak-bapak, kalau ibu sudah tidak mau melahirkan, kita cari ibu yang lain.
Kacau. Saya dengar tadi bisikan-bisikan dari sana. Walaupun pakai masker bapaknya tapi kedengaran sampai di sini. Wacana. Jamaah yang rajin melahirkan al-walud. Dan yang ketiga nih al-aud. Siapa itu al-aud? Adalah seorang wanita jikalau ia marah kepada suaminya, lalu dia datang kepada suaminya dengan mengatakan, "Mas, saya tidak akan pernah bisa memejamkan mata sebelum engkau ridho kepada saya." Tapi jangan pejamkan mata beneran, Bu. Jangan cuma kata-kata aja, tahu-tahu morok-morok juga. Atau sebaliknya, Bu, sebaliknya suaminya yang bikin salah, ibu yang minta maaf. Mungkin, "Mas, kau bikin salah karena saya juga punya kekurangan. Kalau begitu maafkan saya." Dia salah, dia minta maaf. Suaminya salah, dia juga yang minta maaf. Nah, ini wanita surga ini. Sanggup? Bisa? Insyaallah. Susah nggak, Bu? Susah nggak? Susah. Memang karena hadiahnya surga. Seandainya hadiahnya kipas angin dan terlalu susah. Tapi hadiahnya ini nisa min ahlil jannah. Wanita penghuni surga, dipastikan masuk surga sudah. Ciri-ciri itu sudah. Susah memang. Seandainya hadiahnya cuma bunga-bunga, tidak terlalu susah. Tapi ini hadiahnya adalah surga. Tapi saya yakin yang hadir di sini begitu semua, insya Allah. Memaafkan, tidak diterima Ramadan anak yang belum dimaafkan sama orang tuanya. Ramadan menolak seorang istri yang belum dimaafkan oleh suaminya. Makanya kita biasanya itu ada tradisi ziarah kubur kah, atau mudik dulu sebelum Ramadan, ya, atau bertemu orang tua minta maaf, ya, segala macam. Nah, itu tradisi saja, tidak ada dalam syariat, tapi ternyata itu adalah memudahkan kita nanti. Karena kita mau masuk bulan suci, mudah-mudahan kita sucikan dulu diri kita. Bulan Sya'ban ini